Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alicia Sujajoka, NIM 1915036151. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ERP, modul dalam sistem ERP, konsep dasar ERP, karakteristik ERP, keuntungan penggunaan ERP, dan penerapan sistem ERP dalam perusahaan. Yang pertama, pendahuluan. Enterprise Resource Planning atau ERP yang banyak dipakai oleh perusahaan dalam skala besar. ERP tidak dapat diartikan hanya dengan menerjemahkan dari kepanjangannya saja. Kata planning dan kata research bukanlah inti dari ERP, tetapi kata enterprise merupakan inti sebenarnya dari istilah ERP, yaitu untuk menyatukan seluruh departemen dan fungsi yang ada pada sebuah perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer terpadu yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan spesifik dan departemen yang berbeda. Sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mempercepat semua proses dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Sistem ERP sering disebut sebagai suatu sistem back office. Yang kedua, modul-modul dalam sistem ERP. Perangkat lunak ERP kebanyakan mempunyai 3 modul utama. Modul yang pertama ada finansial. Finansial terdiri dari financial accounting. Digunakan sebagai parameter untuk perhitungan keuntungan, mengukur kinerja keuangan dengan berbasis pada data transaksi. Modul FI juga menyediakan data yang dapat digunakan sebagai alat audit dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada controlling. Fungsi dari modul controlling adalah untuk mendukung 4 kegiatan pokok: pengendalian investasi, pengendalian kegiatan keuangan, memantau dan merencanakan kegiatan pembayaran sesuai dengan jadwal, pengendalian kegiatan pembelian, pengadaan, dan penggunaan dalam unit-unit kerja. Yang ketiga ada investment management. Modul ini berkaitan dengan fungsi modul TR dengan modul IM lebih ditunjukkan untuk analisis investasi jangka panjang dan aset tetap dari perusahaan untuk membuat keputusan. Yang keempat ada enterprise controlling. Modul enterprise controlling adalah untuk memberikan akses mengenai kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan pengembangan investasi. Yang kelima ada treasury. Modul TR berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Modul yang kedua, distribution dan manufacturing. Yang pertama, ada logistic execution. Modul LO merupakan modul yang terkait dengan modul lain, seperti modul EC, SD, MM, PM, dan QM. Modul ini fokus pada pengaturan logistik dari pembelian hingga distribusi. Yang kedua, ada sales distribution. Modul ini ditekankan pada penggunaan strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang layak dalam periode akuntansi yang akan datang. Yang ketiga, ada material management. Fungsi utama dari modul ini adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun yang memerlukan konsumsi material, termasuk energi dan pelayanan. Yang keempat ada production planning. Modul ini berfungsi dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Yang kelima ada plant maintenance.
Modul ini berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang terakhir ada quality management. Modul ini terintegrasi dengan modul PPPI Production. Salah satu fungsi dari modul QM ini adalah untuk menyediakan master data yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Modul yang terakhir, Human Resource, berfungsi untuk memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Melindungi data personalitas dari pihak luar, membangun sistem perekrutan dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Yang ketiga, konsep dasar ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Arsitektur ERP. Sistem ERP sekarang ini banyak menganut sistem arsitektur 3 tier atau lebih. Dalam sistem arsitektur 3 tier, ada 3 user interface. Yang pertama, presentation layer, graphical user interface atau browser untuk memasukkan data atau mengakses fungsi sistem. Application layer, aturan bisnis, logika fungsi, dan program yang menerima atau mengirim dari atau ke server database. Dan yang terakhir, database layer, manajemen transaksi data termasuk pula metadatanya. Yang keempat, ada karakteristik ERP. Karakteristik ERP menurut Daniel E. O'Leary meliputi hal-hal sebagai berikut. Sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan, pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Dan yang kelima, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. Yang kelima, keuntungan penggunaan ERP. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan sistem informasi terpadu dalam konsep ERP ini. Antara lain dapat disebutkan, yang pertama, ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat diintegrasikan. Yang ketiga, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan sinkronisasi banyak sistem komputer yang terpisah. Yang keenam, penerapan sistem ERP dalam perusahaan. Ada beberapa alternatif cara dalam menerapkan sistem ERP. Di antaranya adalah melakukan instalasi aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh, perusahaan mengganti sistem lama dengan sistem ERP. Cara ini tentu juga mengandung resiko seperti kesiapan perusahaan dengan sistem yang baru. Apakah sumber daya yang ada dalamnya sudah siap untuk mengoperasionalkan sistem ERP atau belum? Seringkali proses implementasi akan berjalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap berbagian dahulu. Yang kedua, melakukan strategi franchise. Cara ini dilakukan dengan cara mengimplementasi beberapa sistem ERP yang berbeda-beda pada setiap unit bisnis pada perusahaan. Semua sistem ini juga saling terhubung dengan modul-modul yang umum seperti modul keuangan. Implementasi biasanya fokus pada satu unit dahulu yang dijadikan pilot project. Ini mengurangi resiko kegagalan sambil menguji sistem ERP di unit itu apakah bisa berjalan dengan baik. Apabila hasilnya ternyata memuaskan, maka sistem ERP dapat
diimplementasikan ke unit yang lain secara bertahap berdasarkan referensi pilot project. Itu tadi penjelasan mengenai ERP, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.